Keanekaragaman hayati. Untuk mempelajari keanekaragaman hayati, ini adalah kompetensi dasar dan IPK yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Oke, konsep keanekaragaman hayati atau biodiversitas yaitu keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri. Dapat berupa bentuk, penampilan, jumlah, maupun sifat yang dapat diketahui melalui observasi. Keanekaragaman hayati memiliki 3 tingkat, yakni tingkat genetik, tingkat spesies atau jenis, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena keanekaragaman susunan gen dalam satu spesies memunculkan variasi antar individu dalam spesies atau disebut juga varietas, lalu menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Contohnya, perbedaan bentuk hidung, mata, rambut, tinggi badan, warna kulit, kecerdasan pada manusia. Adanya berbagai variasi pada jeruk keprok. Ada jeruk keprok Garut, jeruk keprok Medan, dan jeruk keprok Pontianak. Nah, ini adalah contoh lain dari keanekaragaman genetik pada tumbuhan. Misalnya, bunga mawar berwarna merah dikawinkan dengan bunga mawar berwarna putih, maka akan menghasilkan bunga mawar berwarna merah, putih, atau perpaduan keduanya yakni pink. Ini juga ada tomat standar globe, tomat beefsteak, tomat cherry, tomat anggur, tomat pir, dan tomat plum. Nah, ini adalah contoh keanekaragaman genetik pada hewan. Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis ini mengakibatkan setiap jenis terbentuk atas pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Lalu pengelompokan makhluk hidup yang ditandai dengan persamaan sifat, morfologi, dan fisiologi yang mampu kawin dengan sesamanya sehingga menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Contohnya adalah keanekaragaman jenis pada familia Araceae, yakni aren, kelapa, pinang, dan nipah. Aren tumbuh di pegunungan, kelapa tumbuh di pantai, pinang tumbuh di tempat kering, sedangkan nipah tumbuh di tempat yang basah. Mereka menempati habitat yang berbeda. Ini adalah contoh gambarnya. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik. Ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organisme. Ini adalah macam-macam ekosistem di dunia. Ada hutan hujan tropis, ada savana, ada hutan gurung, ada padang rumput. Nah, ini ada hutan deciduous, ada hutan konifer, ada tundra dan terumbu karang. B. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan negara mega biodiversitas dikarenakan memiliki 17-25% spesies makhluk hidup dunia yang terdiri dari 40.000 spesies tumbuhan, 350.000 spesies hewan, 12.000 jenis jamur, dan 1.500 jenis monera. Keunikan keanekaragaman hayati Indonesia ditandai oleh adanya fauna bertipe oriental, australis, dan peralihan, memiliki tumbuhan bertipe Malaysiana, memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik, memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Keanekaragaman flora atau tumbuhan di Indonesia dalam wilayah
Fitogeografik Malaysiana, meliputi wilayah Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Ini terbagi ke dalam 4 bagian. Hutan hujan tropis dengan ciri hutan lebat, heterogen, dan lembap. Daerah penyebarannya adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tumbuhannya meranti, eboni, damar, kemenyan, rotan, dan lain-lain. Hutan musim. Ciri-cirinya hanya ditumbuhi oleh satu jenis tumbuhan saja. Contohnya pohon jati, pohon cemara, dan lain-lain. Sabana. Sabana itu adalah padang rumput yang diselingi pepohonan. Daerah penyebarannya adalah di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Cirinya adalah tumbuhannya berupa rumput atau pohon yang rendah. Stepa disebut juga padang rumput yang sangat luas. Daerah penyebarannya adalah Pulau Sumba, Sumbawa, Flores, dan Timor. Keanekaragaman fauna atau hewan dipengaruhi oleh benua Asia atau Oriental pada bagian barat dan benua Australia pada bagian timur, dipisahkan oleh garis Wallace dan Weber. Garis Wallace adalah garis imajiner yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat dan bagian timur, sedangkan garis Weber adalah garis imajiner yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat dengan bagian tengah. Berdasarkan kedua jenis garis, yaitu garis Wallace dan Weber, fauna Indonesia dibagi menjadi 3, yakni oriental atau asiatis, peralihan, yakni kombinasi asiatis dan australis, dan australis. Ciri-ciri daerah oriental, wilayah penyebarannya adalah Sumatera, Jawa, dan Bali bagian barat. 1. Mamalia berukuran besar, misalnya gajah Sumatera, Elephanus maximus sumatrensis. Banteng, nama latinnya adalah Bos sodaicus. Harimau Sumatera, Panthera tigris sodaicus. Badak, babi hutan, beruang matahari. Banyak jenis primata, misalnya orang utan Sumatera atau Pongo pigameus obeli, orang hutan Kalimantan Pongo pigameus pigameus, kera Macaca fascicularis. Warna bulu burung menarik dan tidak kurang menarik dan tidak beragam. Misalnya burung rangkong Rhinoplex vigin, murai Myophenius sp. Ciri hewan daerah Australis meliputi wilayah Papua, Kepulauan Aru bagian timur. 1. Mamalia berukuran lebih kecil. 2. Memiliki mamalia berkantung, misalnya walabi kecil, walabi semak, kanguru pohon. 3. Warna bulu burung lebih menarik dan beragam, misalnya burung cendrawasih dan burung kasuari. Tidak ada kera. Ciri hewan daerah peralihan, wilayahnya meliputi Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Pada daerah peralihan atau transisi oriental australis terdapat hewan-hewan dengan ciri tersendiri, misalnya komodo di Pulau Komodo, babi rusa, anoa, dan burung maleo di Sulawesi. Ini adalah contoh gambarnya. Hewan dan tumbuhan endemik. Hewan atau tumbuhan yang hanya ada pada daerah tertentu saja. Hewan endemik contohnya adalah komodo di Pulau Komodo, badak bercula 1 di ujung Kulon Banten, babi rusa, musang di Sulawesi, dan tarsius. Tumbuhan endemik, bunga Rafflesia atau Rafflesia arnoldi di hutan-hutan Bengkulu, Sumatera Barat, dan Jambi. Rafflesia borneensis di Kalimantan, Matoa, Ratu siur permata hijau. Hewan dan tumbuhan langka biasanya dikarenakan regenerasi yang rendah atau akibat ulah manusia seperti
perburuan liar, penebangan hutan secara besar-besaran, dan lain-lain. Contoh hewan langka adalah badak Sumatera, harimau Sumatera, tapir, komodo. Sedangkan tumbuhan langka adalah matoa, gandaria, badali, sawo kecik, dan bendo. C. Dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama, manfaat keanekaragaman hayati adalah sebagai sumber plasma nutfah, produktivitas ekosistem, perlindungan air dan tanah, sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi dan wisata, pengolahan sampah, nilai sosial dan budaya, serta pengatur iklim. Aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati adalah perusakan habitat dan perubahan tipe tumbuhan, penggunaan pestisida dan pencemaran lingkungan, penebangan dan pembukaan hutan, pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berlebihan, pertambangan dan perburuan liar. Aktivitas manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati ada dua, yakni pembiakan in situ, yakni pembiakan makhluk hidup langka dalam habitat aslinya. Contoh, mendirikan cagar alam, hutan lindung. Pembiakan ex situ, yakni pembiakan makhluk hidup langka di luar habitat aslinya. Contohnya, penangkaran hewan di kebun binatang, kebun raya, dan kebun plasma nutfah. Hubungan keanekaragaman hayati dengan ekologi. Pertama, kita harus mengetahui apa itu ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang membentuk suatu sistem. Ekosistem dapat terjadi interaksi antara faktor biotik dan abiotik atau faktor biotik dan faktor biotik. Nah, apa itu faktor biotik? Faktor biotik adalah makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme itu termasuk ke dalam faktor biotik. Sedangkan faktor abiotik adalah faktor lingkungan. Contohnya suhu, cahaya, udara, kelembapan. Bentuk interaksi komponen biotik dan biotik itu dapat berupa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama kita akan bahas rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam ekosistem disebut trofik. Trofik ada beberapa tingkat, yakni tropik pertama itu disebut produsen, yakni organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya, tumbuhan hijau atau organisme autotrof. Yang kedua, tropik kedua, yakni konsumen primer atau konsumen tingkat pertama, yakni hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Tropik ketiga, yakni konsumen sekunder atau konsumen kedua, yakni hewan karnivora atau pemakan daging. Sedangkan tropik tertinggi atau konsumen puncak, yakni omnivora atau pemakan segala, yakni tumbuhan. Salah satu contoh rantai makanan sederhana. Rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang mati diuraikan oleh jamur atau dekomposer. Yang kedua, jaring-jaring makanan, yakni sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Dalam ekosistem, satu produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis herbivora saja. Begitu pula dengan herbivora akan menjadi mangsa beberapa karnivora. Jadi dalam ekosistem akan terdapat beberapa rantai makanan. Nah, ini adalah contohnya. Sawi bisa dimakan oleh tikus,
bisa dimakan oleh ulat, bisa dimakan juga oleh belalang. Nah, tikus langsung dimakan oleh elang. Sedangkan ulat dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Selain itu, sawi dimakan belalang, belalang bisa dimakan katak ataupun burung pipit. Katak juga dimakan oleh elang. Jadi ini adalah contoh jaring-jaring makanan sederhana.